Perubahan iklim terjadi pada periode waktu yang cukup lama dengan jangkauan wilayah yang luas. Perubahan iklim menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan diperdebatkan sekarang, karena telah banyak bencana yang memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah banjir di Libya. Menurut beberapa ahli, banjir Libya yang bermula terjadi pada 10 September 2023 disebabkan oleh adanya badai Daniel, yang merupakan peristiwa cuaca ekstrim yang menjadi bagian dari dampak perubahan iklim. Penyebab dari perubahan iklim ini adalah global warming. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Berdasarkan laporan dari IPCC, suhu permukaan global telah meningkat lebih cepat sejak tahun 1970-an dibandingkan dengan periode 50 tahun sebelumnya. Dalam 100 tahun terakhir, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sekitar 0,85 derajat Celcius. Jadi, fix bumi kita sudah makin memanas. Kita mungkin sering abai dan bosan dengan topik pemanasan global, karena tidak mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Padahal saat ini bumi kita bukan lagi di masa pemanasan global, tapi sudah memasuki masa pendidikan. Akibatnya sering terjadi bencana alam, seperti banjir, badai dahsyat, dan kebakaran hutan yang merusak komunitas dan lingkungan kita. Orang-orang kehilangan tempat tinggal mereka karena perubahan iklim. Ini adalah krisis kemanusiaan yang mendalam. Kenaikan permukaan laut juga merupakan kenyataan yang mengkhawatirkan. Kita mungkin pernah mendengar bahwa Jakarta akan tenggelam. Nyatanya, beberapa tempat di pesisir utara jauh juga mengalami resiko yang sama. Selain karena penurunan tanah di wilayah tersebut, mencairnya es di kutub juga berperan dalam peningkatan air laut. Krisis iklim juga mengancam pasokan sumber daya kita. Air bersih, pangan, dan energi semuanya menjadi semakin langka. Kesehatan kita terancam. Polusi udara dan perubahan iklim mengakibatkan penyebaran penyakit yang lebih cepat dan berbahaya. Krisis iklim juga dapat memicu konflik sosial dan politik akibat sumber daya yang terbatas. Dan ini dapat mengancam stabilitas masyarakat. Semua kejadian tadi mungkin belum kita rasakan. Tapi, jika kita hanya diam dan tidak mau mengambil tindakan untuk melindungi bumi, cepat atau lambat setiap dari kita akan merasakan beratnya dampak dari krisis iklim ini. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk memitigasi perubahan iklim? Ya, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, kita bukan hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mengurangi emisi karbon. Selain itu, kita dapat melakukan pelestarian hutan dan mendukung upaya pengembangan hutan baru. Hutan-hutan ini berfungsi sebagai penyimpan karbon alami, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, dan membantu menjaga keseimbangan ekologi planet kita. Mitigasi juga melibatkan pengurangan emisi dari transportasi loh. Transportasi ramah lingkungan atau penggunaan transportasi umum juga dapat membantu mengurangi jejak karbon kita. Lalu, gimana sih kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang akan datang? Adaptasi melibatkan upaya untuk membangun infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrim, seperti bangunan tahan gempa dan sistem tanggul untuk melawan banjir. Pengelolaan air yang lebih cerdas juga penting agar kita bisa menghadapi kekeringan yang semakin parah dan ketidakpastian cuaca. Sekarang, penting untuk diingat bahwa kita semua memiliki peran dalam mitigasi dan adaptasi krisis iklim ini. Kita bisa berkontribusi dengan mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran tentang krisis iklim sangat penting. Semakin banyak orang yang memahami peran mereka dalam menjaga planet ini, semakin besar potensi perubahan positif. Dengan kombinasi mitigasi dan adaptasi yang bijaksana, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan untuk semua makhluk hidup di planet ini. Mari bersama-sama menjaga bumi ini agar tetap indah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Bersama kita bisa mencapai perubahan yang kita butuhkan.